Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau telah menjadi milik orang lain. Tak selayaknya jika kita masih menggantungkan angan-angan untuk kita berdua. Hati Kakang telah berubah. Tidak, Kendedes. Sama sekali tidak berubah. Akan tetapi aku tidak boleh hanyut menuruti keinginan. Aku mencintaimu, tetapi aku harus menumbuhkan perasaan lain. Karena kau telah menjadi milik aku. Bahkan kau akan segera mendapatkan keturunan. Aku hanya memiliki tubuhku, tidak jiwaku. Terima kasih. Tetapi apakah tidak pernah tumbuh sebuah pertanyaan di dadamu? Apakah kita akan tetap seperti ini? Betapa naifnya. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Panas Bara Perapian. Dalam seri ke-249 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Senopati Diposari, Aris Sudiro sebagai Senopati Prakolapati, Rusli sebagai Tunggul Amatung, Eli Ermawati sebagai Kendedes, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Perampokan-perampokan atas orang-orang kaya di Tumapel, dan kemudian ulah perampok yang berkuda putih, berjubah dan bertutup wajah serba putih yang membagi-bagikan uang kepada rakyat kecil, membuat aku Tunggul Amatung benar-benar seperti dilecehkan. Aku melihat tindakan orang itu seperti berusaha menjauhkan aku dari rakyatnya. Di pagi itu, Senopati Prakolapati dan Diposari menghadap aku.
Hamba mengaturkan sembah tuanku Aku. Aku terima Senopati Diposari. Hamba mengaturkan sembah tuanku Aku. Juga aku terima sembahmu, Senopati Pragolapati. Duduklah. Aku mempersilahkan Senopati Diposari dan Pragolapati untuk duduk. Beberapa saat aku sendiri berjalan mondar-mandir, dan kemudian duduk pula di sebelah kanan Garwa Prameswari Ken Dedes. Apa yang bisa kau laporkan kepadaku, Pragolapati? Hamba tuanku, semalam Ki Tumper telah menjadi korban perampokan berikutnya. Atau yang ketiga, hamba telah berhasil mengejar perampok itu yang nampaknya membagi-bagikan harta rampokan itu kepada rakyat kecil. Tetapi ampun tuanku, hamba tidak mampu menangkapnya. Kenapa? Perampok itu mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Jauh berada di atas kemampuan hamba. Meski hamba telah membawa sekitar 20 orang untuk menangkapnya. Bagaimana dengan Ken Arok? Hamba telah mencurigai Ken Arok, tuanku. Banyak sekali hal-hal yang sesuai dengannya. Akan tetapi, ternyata Senopati Diposari mempunyai cerita yang lain sama sekali, tuanku. Apa yang berbeda itu, Diposari? Hamba, tuanku, didorong oleh rasa penasaran untuk membuktikan apa yang diperbuat Ken Arok. Semalam hamba menginap di rumah Kebo Ijo, di tempat mana Ken Arok menginap. Hamba bermain dakon bersama Ken Arok dan Kebo Ijo. Hamba memang dengan sengaja mengikat mereka untuk tidak pergi kemanapun. Ken Arok kemudian tidur di depan hamba. Tetapi, yang mengejutkan hamba, ternyata perampokan itu masih juga terjadi. Apakah dengan demikian bukan Ken Arok yang melakukannya? Ampun tuanku. Hamba dan Kakang Pragolapati justru semakin mencurigai Ken Arok. Kenapa? Karena si perampok itu mampu menggaum bagaikan seekor singa. Benarkah demikian, Pragolapati? Benar, tuanku. Ia mampu mengaum seperti singa. Membuat kuda-kuda prajurit di bawah pimpinan hamba berlarian karena ketakutan. Dan beberapa saat para prajurit justru dibuat kocar-kacir menguasai kuda. Di saat itu, tuanku, orang yang menggunakan kuda putih, bertutup wajah putih serta berjubah secari kain putih melarikan diri. Ia mengaum bagaikan seekor singa. Hamba tuanku, itulah yang telah terjadi. Pandangan aku Tunggul Amatung menerawang ke pepohonan penghias taman di dalam benteng yang mengelilingi istana. Tangannya mengepal dan wajahnya menyiratkan resah dan kemarahan. Beberapa saat aku seperti tengah berusaha mengenang sebuah peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Ketika Ken Arok yang dia copoti jabatannya meninggalkan istana aku, dan Brahmana Loh Gawe di pendopo tengah. Dan sesaat kemudian diguyur hujan yang lebat. Istana seperti diguncang auman seekor singa yang menggetarkan. Aku yang semula berdiri memungkungi kedua senopatinya, kemudian berbalik. Pandangan matanya mengarah kepada Senopati Pragolapati. Aku seorang Akuwu. Akuwu mempunyai kekuasaan bagaikan seorang raja di wilayah Pakuwon Tumapel ini. Apapun yang aku lakukan, tidak akan ada yang mengganggu-gugat. Akan tetapi, aku tidak melakukan itu. Aku tidak ingin menjadi seorang Akuwu yang adigang adigung adiguno. Jika aku mau, Ken Arok bisa aku jatuhi hukuman di dalam penjara. Tetapi, aku tidak bisa melakukan itu jika Ken Arok tidak dengan jelas telah bersalah terhadapku atau terhadap negara. Ken Arok telah berani meninggalkan tugasnya. Maka aku telah menjatuhinya dengan hukuman, memecatnya dari tugasnya. Dan aku tidak segan-segan untuk memberikan hukuman yang lebih berat, andai kata ternyata terbukti ia yang telah mengacau Tumapel ini, dengan perbuatan yang mempunyai maksud-maksud tertentu di balik semua itu. Yang aku butuhkan adalah bukti. Bukti, Pragolapati. Meski Ken Arok adalah seorang yang mempunyai kesaktian tidak terukur, sakti mandraguna, akan tetapi jika ia telah jelas terbukti melakukan kesalahan itu, maka aku tidak akan segan-segan untuk memerintahkan 1000 prajurit sekalipun untuk menangkapnya, menyeretnya, dan menjebloskannya, meski untuk ini harus bergelimang darah.
kau mengerti, Pragolapati? Hamba tuanku, hamba mengerti. Tangkap Ken Arok. Bawa orang itu kepadaku lagi. Aku sendiri yang akan menyiapkan sebuah cara untuk membuktikan ia yang menjadi dalang di balik perampokan itu atau bukan. Senopati Diposari dan Senopati Pragolapati saling berpandangan, seolah berbicara melalui kedua matanya. Atau, apakah ada sebuah cara yang akan kalian pergunakan? Katakan, cara apa yang akan kalian tempuh? Hamba tuanku. Apa yang akan kau bicarakan, Senopati Diposari? Tadi pagi, hamba telah mendapat tamu. Beliau adalah Bapak Brahmana Logawi, yang datang kepada hamba untuk mendapatkan keterangan di mana Ken Arok saat ini berada. Hamba melihat bahwa Bapak Brahmana Logawi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Ken Arok. Lalu? Hamba bermaksud menunggu lebih dulu perkembangan yang terjadi setelah Bapak Brahmana Logawi bertemu dengan Ken Arok. Kemudian tuanku, hamba sendiri masih memerlukan keterangan dari Kebo Ijo. Karena selama ini hamba belum bisa mendapatkan keterangan darinya, sebab Kebo Ijo selalu bersama-sama dengan Ken Arok. Di samping itu tuanku, adalah tidak pantas jika tuanku sendiri yang harus turun tangan untuk mengatasi ulahnya. Kami memohon, percayakanlah persoalan ini kepada kami berdua. Kecuali jika ternyata kami berdua telah tidak sanggup untuk melakukannya. Baiklah, Senopati Diposari. Aku bisa bersabar. Aku akan bersabar menunggu dan melihat perkembangan. Tetapi aku akan menjadi tidak sabar lagi jika telingaku menjadi gatal karena mendengar cerita perampokan mengoyak malam di Tumapel. Mengerti? Hamba tuanku. Aku perkenankan kalian meninggalkan tempatku ini. Kau telah ikut mendengarkan pembicaraan baru saja Permaisuri. Bagaimana pendapatmu? Tuanku, hamba hanya seorang istri. Ken Dedes, aku senang dengan sifatmu yang tidak begitu suka mencampuri urusan suamimu. Agaknya Bapak Empu Purwo telah mengajarkan hal itu kepadamu. Tetapi, aku yang meminta Permaisuri, aku yang menghendaki. Bagaimana pendapatmu? Dan untuk selanjutnya, aku memang berharap bahwa kaulah yang bisa memberikan wawasan-wawasan kepadaku. Hamba sependapat dengan Senopati Diposari, tuanku. Jadi... Seyogianya tuanku menunggu apa yang dilakukan oleh Bapak Brahmana Logawi. Tepat apa yang dikatakan Senopati Diposari. Aku jangan turun tangan sendiri. Baiklah, Permaisuriku. Aku merasa mantap. Karena yang mengatakan itu adalah kau sendiri. Baiklah, aku akan melihat perkembangannya. Tetapi, jika ternyata Ken Arok masih juga mengaduk Tumapel dengan ulahnya, aku terpaksa akan mengerahkan prajurit-prajuritku. Hamba tuanku. Sudah lama kau menungguku, Kebo Ijo? Iya, aku sudah cukup lama menunggu. Baiklah, ayo, ikuti aku. Kakang Senopati Pragolapati juga akan menghendaki bicara denganmu. Baiklah. Kebo Ijo kemudian melangkah mengikuti Senopati Diposari menuju sebuah bangunan yang terletak di sebelah kanan depan dari bangunan paseban atau pasewakan. Di sana telah menunggu pula Senopati Pragolapati. Kebo Ijo mengangguk hormat dan kemudian duduk di sebuah bangku yang terbuat dari kayu jati yang tebal. Sementara itu, pagi telah merambat menuju siang. Sinarnya tidak tertutup oleh mendung yang menebar di kebelak empat. Dengan leluasa menyentuh tanaman-tanaman bunga dan pertamanan di halaman Istana Pakuwon. Kebo Ijo, Bagaimana Kakang Diposari? kau tentu tidak akan lupa bahwa kau aku minta untuk menempatkan diri di samping Ken Arok adalah untuk mengawasinya. Bermula aku merasa khawatir dan curiga bahwa Ken Arok akan membahayakan aku Tunggul Ametung. Rasa curigaku itu masih tetap mekar di dalam hatiku.
Nah, Kebo Ijo, apakah yang bisa kau laporkan kepada kami berdua setelah sekian lama kau melakukan pengamatan terhadap Ken Arok? Apakah benar Ken Arok yang melakukan perampokan dalam 3 malam berturut-turut ini? Kebo Ijo, jangan ragu-ragu. Katakan saja apa adanya. Aku bingung. Apa yang membuatmu bingung? Apa yang membuatku bingung mungkin tidak berbeda dengan yang kau rasakan, Kakang Diposari. Selama berada di tempatku, Ken Arok tidak pernah lepas dariku. Kemana-mana selalu bersama-sama. Bagaimana dengan malam hari? Rasanya sama saja, Tuan. Ken Arok menginap di tempat saya, tetapi ia tidur di biliknya sendiri. Apakah ia tidur betul ataukah kemudian keluar untuk melakukan perampokan? Itu saya sama sekali tidak tahu. Selama di tempatmu, apakah Ken Arok pernah menerima tamu? Tidak, Tuan. Kebo Ijo, Bagaimana? jangan-jangan justru kau telah terpengaruh Ken Arok. Pertanyaan yang tidak terduga itu ternyata mampu membuat wajah Kebo Ijo berubah. Dia terkejut dan rona wajahnya memerah. Dan hal itu ternyata tidak lepas dari perhatian Senopati Pragolapati ataupun Senopati Diposari. Kebo Ijo segera menghela napas panjang, dan sesaat kemudian dia berhasil menguasai diri. Bagaimana? Apakah benar kira-kira apa yang aku katakan ini? Bahwa kau tidak lagi berdiri pada tempat yang seharusnya, yaitu mengawasi apapun yang dilakukan oleh Ken Arok. Dan sekarang berbalik menjadi bagian dari semua yang dilakukannya. Betulkah begitu? Tidak. Kebo Ijo merasa disudutkan pada keadaan yang serba salah. Ada keinginan untuk mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tetapi ada pula dorongan di dalam hatinya untuk menyimpan rapat-rapat apa yang telah dilakukan oleh Ken Arok, yang bahkan telah melibatkan dirinya pula. Jadi benarkah dugaanku yang salah, bahwa ternyata kau berbalik menjadi bagian dari apa yang telah dilakukan oleh Ken Arok, Kebo Ijo? Iya, kau salah. Jadi bagaimana? Terus terang aku masih bingung, Kakang Senopati Diposari. Aku bingung memikirkan, benarkah perampokan-perampokan itu dilakukan oleh Ken Arok? Rasanya tidak. Karena selama ini Ken Arok tidak pernah berpisah jauh dariku. Bahkan semalam, Kakang, ketika perampokan itu telah terjadi lagi, Ken Arok bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bergeser sama sekali darimu. Bagaimana dengan orang lain? Orang lain bagaimana yang Tuan maksudkan? Mungkin Ken Arok mendalangi perampokan itu, dan orang lain yang melakukannya. Bagaimana? Apakah Ken Arok tidak berbicara sesuatu denganmu? Sayang sekali, Tuan. Dalam 3 hari ini, aku tidak mendapatkan kesempatan untuk menanyakan hal itu kepadanya. Aneh. Bukankah selama ini kau selalu bersama dengannya? Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa kau tidak pernah mendapatkan kesempatan? Maksudku, rasanya aku mengalami kesulitan untuk berbicara hal itu kepadanya. Apalagi menuduhnya mendalangi perampokan itu. Apa maksudmu? Kesulitan yang aku maksud itu bisa aku rasakan, Tuan. Akan tetapi, aku tidak bisa menerjemahkan ke dalam rangkaian ucapan. Mungkin karena kau takut kepadanya. Iya. Bagaimana pendapatmu, Diposari? Apakah Kebo Ijo tadi telah mengatakan yang sejujurnya? Atau kau menemukan sesuatu yang aneh pada sikapnya? Benar, Kakang. Bagaimana? Aku meragukan Kebo Ijo. Aku tidak yakin Kebo Ijo yang sekarang ini adalah Kebo Ijo yang ketika itu aku mintai bantuan untuk mengawasi Ken Arok. Aku kira ia telah dipengaruhi oleh Ken Arok. Baiklah, Adi Diposari. Marilah kita berpisah. Jika sekiranya Brahmana Loh Gawe itu berhasil kau temukan lagi, atau mungkin datang ke barakmu, hubungi aku. Baik. Sementara itu adalah di saat bersamaan Kebo Ijo telah kembali bersama-sama dengan Ken Arok. Kebo Ijo menceritakan semua percakapan yang terjadi antara dirinya dengan Senopati Pragolapati dan Diposari. Ken Arok mendengarkan uraian itu dengan mata berbinar-binar. Nah,
Itulah yang telah terjadi, Ken Arok. Aku tidak keberatan dengan sikap mereka. Aku tidak keberatan mereka mencurigai aku. Biar saja. Lalu? Aku akan tetap melanjutkan perampokan-perampokan itu. Seorang penunggang kuda putih dengan jubah berwarna putih serta tutup wajah yang berwarna putih pula akan menjadi seorang pahlawan yang selalu disebut-sebut oleh kaula kecil. Dan aku jamin, siapapun tidak akan ada yang berani menghalangiku. Tidak akan ada yang mampu. Pagi itu pun kemudian merambat siang. Ken Arok dan Kebo Ijo berjalan menelusuri sepanjang jalan di kota Tumapel. Wajah keduanya tidak kelihatan jelas karena tertutup oleh topi yang lebar terbuat dari anyaman pandan. Namun sebenarnya Ken Arok tengah memperhatikan rumah-rumah orang kaya yang cukup banyak di Tumapel yang akan menjadi korban berikutnya. Dan ketika waktu kemudian merambat semakin siang, Ken Arok dan Kebo Ijo pulang. Tetapi Ken Arok terkejut melihat seseorang nampak duduk termangu di halaman rumah Kebo Ijo. Bapak Brahmana Loh Gawe. Aku telah menunggumu cukup lama di sini, Ken Arok. Anak Maskah yang bernama Kebo Ijo. Benar, Bapak. Baiklah. Maafkan aku, anak Mas Kebo Ijo. Aku ingin berbincang agak panjang dengan Ken Arok. Izinkan aku menggunakan rumahmu untuk berbicara dengannya. Bagaimana? Apakah kau merasa keberatan? Oh, tidak. Tidak, Bapak. Silakan. Ken Arok. Jangan menundukkan kepala, Ken Arok. Ayo, pandanglah aku. Apakah sebenarnya yang akan Bapak bicarakan kepadaku? Kau benar-benar tidak tahu, ataukah kau berpura-pura tidak tahu, Ken Arok? Aku tidak tahu dengan apa yang Bapak maksud. Jangan berpura-pura. Kau tentu berada di belakang peristiwa-peristiwa yang tengah menggegerkan Tumapel saat ini. Perampok itu adalah kau sendiri. Iya. Mengapa kau lakukan itu? Mengapa kau lakukan itu, Ken Arok? Sekali lagi aku bertanya, jawablah. Mengapa kau lakukan itu? Aku melakukan karena aku ingin melakukan. Ulangi sekali lagi, Ken Arok. Aku melakukan karena aku ingin melakukan. Hanya itu? Tidakkah kau ingin mengatakan alasan yang lain? Atau alasan yang sebenarnya mengendap di dalam hatimu? Bagaimana, Ken Arok? Aku tidak senang terhadap aku yang sombong itu, Bapak. Dan apa yang aku lakukan adalah sebagai balasan atas apa yang diperbuatnya kepadaku. Aku kecewa, Ken Arok. Semula aku mengira bahwa aku akan mampu mengatasi sifat-sifat dan perilakumu yang liar itu. Tetapi ternyata aku keliru. Masih saja kau menuruti kata hati dan perasaanmu. Masih saja kau menggunakan naluri nafsu daripada akalmu. Jika itu yang kau lakukan, kau akan terseret ke dalam perbuatan yang tidak patut. Aku tengah menolong orang banyak, Bapak. Apa? Kau merasa tengah melakukan perbuatan menolong orang banyak? Begitu? Minger kiblatmu, Ken Arok. Mustahil. Jika kau tidak tahu apa yang telah kau perbuat itu, justru telah membuat rusaknya sebuah tatanan. Mengacaukan pikiran orang banyak. Menumbuhkan anggapan bahwa merampok itu adalah sebuah perbuatan yang bisa dibenarkan. Ken Arok, aku minta hentikan perbuatanmu itu. Sayang sekali, tidak mungkin. Apa maksudmu? Apa yang aku lakukan tidak perlu aku tutup-tutupi. Adalah menjadi bagian dari sebuah rencana yang besar. Apa yang kau maksud dengan sebuah rencana yang besar itu? Aku tidak bisa bercerita, Bapak Loh Gawe. Dan aku minta engkau tidak menghalang-halangi niatku. Ken Arok memandang langsung wajah Brahmana Loh Gawe. Matanya tajam memandang Brahmana yang sudah lanjut usia itu. Dada Brahmana Loh Gawe berdesir. Dia memang harus mengakui bahwa pada rona wajah Ken Arok tersimpan sesuatu yang luar biasa, yang hanya bisa dikenalinya dengan menggunakan ketajaman mata hatinya. Brahmana Loh Gawe memang telah meyakini bahwa Ken Arok telah membawa wahyu anugerah dari dewa-dewa di langit, bahwa kelak dia akan memegang tampuk pimpinan sebagai raja besar di tanah Jawa.
Lama Brahmana Loh Gawe merenungi hal itu, seperti tengah mencerna sesuatu. Ia calon raja. Ken Arok calon seorang raja yang besar. Sungguh naif sekali. Seorang calon raja mempunyai perilaku yang tidak terpuji. Atau memang demikianlah perjalanan hidup yang harus ditempuhnya? Ia menjadi perampok dengan jalan apa yang dirintisnya itu. Ia akan meraih takhta. Ia mengatakan apa yang dilakukannya adalah sebagian sebuah rencana yang besar. Bagian dari impian yang tengah ditunggunya untuk menjadi kenyataan. Jika demikian, untuk apa aku berharap terlampau jauh? Mengendalikan Ken Arok, menuntunnya untuk menjadi seorang yang tanpa cacat dan celah. Mata Brahmana Loh Gawe kemudian meredup dan bahkan sejenak memejam. Kebo Ijo yang mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama mencoba menebak apa kira-kira yang sedang dipikirkan oleh Brahmana yang sebagian rambutnya juga jenggot dan kumisnya telah berwarna putih itu. Beberapa saat berlalu, Brahmana Loh Gawe kemudian membuka mata. Dan terucaplah kemudian sebuah kalimat yang sama sekali tidak diduga oleh Kebo Ijo. Baiklah Ken Arok, terserah apa yang akan kau lakukan. Pilihlah jalanmu sendiri. Semoga Hyang Batara Agung melindungimu. Kebo Ijo termangu, bahkan nyaris lupa menjawab ketika Brahmana Loh Gawe meminta diri kepadanya sebagai pemilik rumah. Kebo Ijo bagaikan tersentak bangun ketika Brahmana Loh Gawe telah hilang di tikungan jalan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.